Riba yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Dari situ lu pemahamannya. Kalau salah memahami riba, apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, maka akan berantakan pemahaman kita. Jadi yang pertama, mari kita pahami. Riba dalam Al-Quran itu datang 4 tahap sampai mengharamkan dan diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Enggak sekaligus, seperti mengharamkan khamar. Mengharamkan khamar pun bertahap. Kenapa? Saking maraknya khamar. Siang, malam, mabok aja. Begitu juga dengan praktek riba. Praktek riba itu keseharian. Sehingga dalam melarangnya Quran itu bijaksana. Ada 4 tahapan. Yang pertama adalah dalam surah Ar-Rum, dan ini termasuk Makkiyah, turunnya ketika Nabi sebelum hijrah. Ayat 39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma ataitum mir riba liyarbuwa fi amwalin nas fala yarbu indallah. Wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallah faulaika humul mud'ifun. Perhatikan, ini riba disebutkan dalam surah Ar-Rum. Ar-Rum ini termasuk kelompok surat-surat Makkiyah yang diturunkan sebelum Nabi hijrah, namanya surat atau ayat Makkiyah. Artinya, wama apa-apa ataitum yang kalian datangkan mir riba dari riba liar buah tidak akan berkembang fi amwalinas di harta manusia fala yarbu indallah maka tidak akan bertambah di sisi Allah. Wama ataitum dan apa-apa yang kalian datangkan min zakatin dari zakat turiduna wajhallah disertai karena Allah faulaika humul mud'ifun maka mereka adalah orang yang melipat gandakan hartanya. Riba waktu itu belum dihukumi haram, tapi disinggung bahwa riba itu tidak akan menambah harta kalian di sisi siapa? Di sisi Allah. Pengen di sisi manusia, di sisi Allah. Di sisi Allah orang yang beriman. Karena yang disentuh orang yang beriman, berarti riba tidak akan bertambah, ya, berkembang hartanya. Di sisi siapa? Bagi orang yang beriman, jadi warning itu. Jadi marhalah ula, langkah yang pertama, tahapan yang pertama, mengingatkan, belum mengharamkan. Riba itu tidak akan bertambah harta kita di sisi, walaupun lahiriahnya bertambah. Lalu ayat yang kedua, tahapan yang kedua, surah An-Nisa ayat 160 sampai 161. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fabizulmin minal ladzina hadu harramna alaihim thayyibatin uhillat lahum wa bisaddihim an sabilillahi katsira wa akhdihimur riba wa qad nuhu anhu wa aklihim amwalan nas bil batil wa a'tadna lil kafirina minhum azaban alima. Shadaqallahul adzim. Artinya perhatikan, surah An-Nisa itu diturunkan setelah Nabi hijrah ke Madinah. Fabizulmin, dengan sebab kezoliman, minal ladzina hadu, dari orang-orang Yahudi. Apa sanksinya? Haramna, Allah berfirman, kami haramkan alaihim kepada mereka Yahudi, thayyibatin, yang baik-baik, uhillat lahum, dihalalkan yang baik-baik itu, lahum, bagi mereka dulu. Dengan sebab kezaliman orang Yahudi, Allah haramkan apa-apa yang pernah dihalalkan berupa kebaikan, thayyibat yang baik-baik. Langsung ya si Yahudi dikasih punishment oleh Allah. Kenapa? Berbuat zalim. Kedua, wa bisaddihim an sabilillahi katsira, dengan sebab
si Yahudi itu menghalang-halangi dari jalan Allah yang banyak. 2 tuh dosanya. Yang ketiga, wa akhdhihimur riba wa qad nuhu anhu. Si Yahudi mempraktekkan riba, padahal riba itu nyata-nyata telah dilarang. Kemudian yang keempat, wa aklihim amwalan nas bil batil. Mereka memakan harta manusia dengan cara zolim, cara batil. Maka bagi mereka siksa yang pedih nanti di neraka. Ketika ayat turun ini, fase yang kedua, ya, al-marhalah ats-tsaniyah, sudah mengharamkan belum Allah? Masih belum. Ngambil contoh umat terdahulu Yahudi. Yahudi dilarang berbuat riba, tapi mereka menjalankannya. Akhirnya mereka dapat sanksi dari siapa? Dari Allah. Bagi umat Islam belum juga dilarang. Peringatannya lebih apa? Level kedua.